Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Sumartini, NIM 18060155, kelas B2 2018, Prodi PGSD IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian. Langsung saja pada pendahuluan. Yang diantaranya ada A. Judul, B. Latar belakang masalah, C. Rumusan masalah, D. Tujuan penelitian, E. Manfaat penelitian, F. Definisi operasional, dan G. Ada kajian teoritis. Yang pertama yaitu ada A. Judul. Di sini saya mengambil judul pembelajaran daring operasi perkalian peserta didik kelas 2 SD menggunakan model realistis matematik education. Yang keduanya yaitu ada latar belakang. Latar belakang masalah. Realistis Mathematics Education atau RME dikembangkan pertama kali oleh Prudenstahl pada tahun 1971 di Utrecht University, Belanda. Menurut Prudenstahl bahwa belajar matematika adalah suatu aktivitas sehingga kelas matematika bukan tempat memindahkan matematika dari guru kepada siswa, melainkan tempat siswa menemukan kembali ide dan konsep matematika melalui eksplorasi masalah-masalah nyata. Yang ketiga adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut. 1. Bagaimana pencapaian pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan RME. 2. Bagaimana peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematika siswa SD yang pembelajarannya menggunakan pendekatan RME lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Pengertian berpikir kreatif. Menurut Hariman, berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan yang baru atau suatu kegiatan mental yang digunakan untuk membangun ide atau gagasan baru. Berpikir kreatif termasuk ke ranah kognitif. Kemudian pembelajaran realistis matematik education atau RME. Model pembelajaran realistis matematik education adalah model pembelajaran matematika yang menggabungkan pembelajaran bagi siswa dari real menjadi situasi konkret untuk mempermudah pembelajaran siswa sekolah dasar dalam pembelajaran matematika, bukan tempat memindahkan matematika dari guru kepada siswa. Contohnya yaitu market day. Adapun langkah-langkah model RME yaitu 1. Memotivasi siswa, memfokuskan perhatian siswa, mengkomunikasikan tujuan pembelajaran, mulai pembelajaran dengan mengajukan masalah soal yang real bagi siswa sesuai dengan pengalaman dan tingkat pengetahuannya, sehingga siswa terlibat dalam pelajaran bermakna. Permasalahan yang diberikan tentu harus diarahkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Siswa mengembangkan atau menciptakan model-model simbolik serta informal terhadap persoalan atau masalah yang diajukan. Pengajaran berlangsung secara interaktif, siswa menjelaskan dan memberikan alasan terhadap jawaban temannya siswa lain. Kemudian, adapun kelebihan model pembelajaran RME yaitu memberikan pengertian yang jelas kepada siswa tentang kehidupan sehari-hari dan kegunaan pada umumnya bagi manusia, memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dikondisikan dan dikembangkan sendiri oleh siswa, tidak hanya oleh mereka yang disebut pakar dalam bidang tersebut. Memberikan pengertian yang jelas kepada siswa secara penyelesaian suatu soal atau masalah tidak harus tunggal atau tidak harus sama antara satu dengan orang yang lainnya. Kemudian, memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa dalam mempelajari matematika, proses pembelajaran merupakan suatu yang utama sehingga pembelajaran bermakna akan tercapai.
Kemudian adapun kekurangan model RME yaitu memerlukan waktu yang cukup banyak terutama bagi peserta didik yang lemah dalam pelajaran. Kemudian peserta didik yang pandai atau telah selesai mengerjakan akan merasa bosan karena menunggu temannya yang belum selesai. Kemudian membutuhkan alat peraga atau media pembelajaran yang sesuai dengan materi atau situasi pembelajaran yang dapat digunakan untuk membangun pemahaman peserta didik. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu kemampuan berhitung dalam matematika, kemampuan berpikir kreatif siswa, kemampuan berhitung dalam matematika. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaatnya yaitu bagi guru sebagai bahan pertimbangan untuk dapat memilih metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi siswa dan karakteristik mata pelajaran, serta sebagai peningkatan wawasan pengetahuan. Kemudian bagi siswa, dapat mengembangkan kemampuan berpikir dalam memahami dan cermat dalam mengatasi permasalahan dan keterampilan intelektual. Selain itu, siswa dapat belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan siswa dalam pengalaman nyata atau simulasi dan menjadikan pembelajaran yang otonom. Kemudian untuk bagi peneliti, dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan-pendekatan pembelajaran berbasis masalah sekaligus dapat mempraktikkan dan mengembangkan dalam pembelajaran matematika. Kemudian ada hipotesis penelitian, yaitu 1. Pencapaian kemampuan kreatif siswa SD melalui model realistis matematik education lebih baik daripada pembelajaran biasa. Kedua, peningkatan kemampuan kreatif siswa SD melalui model realistis matematik education lebih baik daripada pembelajaran biasa. Kemudian penelitian model R&D. Penelitian ini merupakan penelitian R&D yang bertujuan untuk menggambarkan upaya yang dilakukan oleh guru dalam memperbaiki kualitas pelajaran pemahaman pembelajaran matematika kelas 2 sekolah dasar karena permasalahan belum jelas. Instrumen penelitian yaitu angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahami kita perlu saling merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita. Penelitian ini berupa tes tulis untuk mengukur pengetahuan kreatif dan tes praktek untuk mengukur kemampuan matematika. Memberikan angket kepada orang tua dalam kesulitan mengajar matematika. Kesimpulannya yaitu pembelajaran daring operasi perkalian peserta didik kelas 2 SD menggunakan model realistik matematik education lebih efektif daripada menggunakan pembelajaran konvensional. Demikian presentasi proposal penelitian yang saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.